dikasihi Tuhan, mari kita saksikan video berikut ini dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Bersama Yesus itulah solusinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan membawakan sebuah tema bergaul dengan orang yang bermasalah. Haleluya. Bergaul dengan orang yang bermasalah tidak mudah, saudara. Saya akan bacakan dari Roma 12 ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya, saudara. Ayat ini luar biasa. Luar biasa kita harus lakukan, yaitu kepada orang-orang yang bermasalah. Ya. Kita telah meninggalkan tahun 2021. Artinya, menurut kita, kemauan kita sudah meninggalkan semua masalah, ketakutan, kekhawatiran terhadap kehidupan kita. Baik dalam keluarga, dalam bisnis, dalam usaha, dalam apapun yang kita lakukan, kita sudah berdoa mengakhiri pada akhir 31 Desember 2021. Kita sudah akhiri. Kita berdoa. Semua masalah, persoalan, apapun, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan, sudah selesai diangkat di atas kayu salib. Kami sudah merdeka pada tahun 2022 per 1 Januari merupakan hujan berkat. Haleluya, katakan amin. Tepuk tangan. Tahun 2022 kita katakan hujan berkat. Seluruh masalah sudah selesai. Pandemi 19 kita berdoa sudah tidak ada lagi. Dan semua masalah kita, segala persoalan kita sudah diangkat di atas kayu salib. Semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Semua orang-orang percaya kita tahun 2022 harus dengan iman kita katakan semua masalah, segala persoalan, segala krisis apapun sudah selesai. Itu iman. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan firman ini. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Dalam nama Yesus kami percaya semua ketakutan, kekhawatiran dan masalah yang telah kami alami tahun 2021 telah kami tinggalkan, dan kami tetap mengingat keajaiban Tuhan atas berkat-berkat yang kami terima tahun 2021. Pada tahun 2022, berkat-berkat tersebut akan ditingkatkan, berkat-berkat tersebut akan melimpah. Karena tahun 2022 kami percaya adalah tahun hujan berkat bagi kami. Tahun 2022 dengan optimis kami sambut bahwa tahun 2022 adalah hujan berkat bagi kami. Kami doa perekonomian pulih. Pandemi sudah berakhir. Kami melihat tahun 2022 akan jauh lebih cerah, artinya pelayanan kami penuh kuasa, usaha-usaha para bisnismen diberkati, dagangannya, tokonya, rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya, semua diberkati. Semua masalah, segala persoalan sudah diangkat di atas kayu dan sudah selesai. Kemudian program-program kerja, program keluarga tahun 2022 semua berhasil. Yang belum punya rumah diberikan rumah di bumi, yang sakit disembuhkan, yang
Yang terbeban berat dibebaskan, yang terikat dilepaskan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan akan turun tangan memberikan pertolongan kepada kita semua. Dalam nama Yesus, kekhawatiran, ketakutan, dan kemiskinan, bahkan apapun yang tidak menyenangkan, semua sudah diangkat di atas kayu salib. Artinya kami sudah dimerdekakan dan diberkati. Yang membutuhkan pertolongan Tuhan tahun 2022, Tuhan akan turun tangan menjamah kami dalam kuasanya. Apabila kami mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan, akan memberikan jalan kepada kita semua. Haleluya, katakan amin. Amin. Ya. Nah saudara, saya akan berikan juga ayat, yaitu Wahyu 6 ayat 6. Ya, demikian firman Tuhan. Dan aku berkata seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Tuhan berkata, jangan rusakkan semua atau ketiga-tiga itu. Ya, karena jelai, minyak, anggur merupakan sumber kehidupan. Ya, jelai sumber kehidupan, minyak dan anggur sebagai karya daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan rusakkan itu semua, karena itu merupakan sumber dari kehidupan bagi manusia. Saya teruskan. Kita imani bahwa semua masalah kita sudah diangkat di atas kayu salib dan dikatakan sudah selesai dan kita sudah merdeka. Iman itu semua. Jangan pernah berpikir tahun 2022 kita berkata bahwa tahun 2020 hujan berkat, ya, hujan berkat, ya, sehat sempurna, usaha bisnis, pekerjaan, utang-utang lunas, tagihan-tagihan dibayar. Haleluya, semua kita harus iman itu. Iman. Kemudian dalam pergaulan pasti kita tidak terhindar menemukan orang yang bermasalah. Ya, dalam kehidupan kita, baik dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, selama kita masih hidup, kita pasti menemukan orang-orang yang bermasalah di sekitar hidup kita. Apalagi sebagai pendoa, apalagi sebagai konseling atau konselor. Di situ akan menemukan masalah. Kenapa? Orang-orang percaya atau siapapun, kalau ada masalah dia pasti datang kepada Tuhan. Kalau dia sudah sakit berat, dia datang kepada Tuhan. Tetapi kalau dia masih sedikit-sedikit, dia pasti cari yang lain, dokter dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah terakhir, dia berkata, hanya mujizat. Kalau tidak ada mujizat, ya ini masalah. Haleluya. Ini yang sering saya dapatkan selama saya dalam pelayanan. Haleluya. Ya, kita tidak bisa menghindari. Di mana ada kehidupan, di sana pasti ada masalah. Di mana ada kehidupan, pasti ada masalah. Kalau tidak ada kehidupan, di situ tidak akan ada masalah. Oleh karena itu, kalau tidak mau ada masalah, cepat bersama-sama dengan Bapa di sorga. Ya. Atau dengan kata lain, masalah tidak pernah pisah dengan manusia. Tidak pernah. No, itu tidak pernah. Tidak ada manusia tanpa masalah. Siapa? Ayo, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Siapa yang tidak punya masalah? Angkat tangannya. Saya kasih hadiah. Memang tidak banyak ya. Saya kasih hadiah. Ayo, angkat. Tidak ada. Ini 1000 yang hadir, tidak ada yang angkat. Berarti semua punya masalah dong. Aduh, luar biasa. Bagaimana saudara? 1000 orang yang hadir dalam ibadah ini, semua tidak ada angkat tangan. Semua punya masalah. Masalah Anda apa? Nah, kalau Anda punya masalah, datang kepada Tuhan. Ya, dikatakan di Matius 11:28, marilah yang berbeban berat datang kepadaku, akan memberikan kelegaan. Jangan datang ke paranormal, dukun dan lain sebagainya.
Ya, kenapa masalah? Kenapa ada masalah? Karena manusia itu sendirilah. Camkan baik-baik. Kenapa Anda punya masalah? Kenapa Anda punya persoalan? Kenapa saya juga punya masalah? Kenapa saya punya persoalan? Haleluya. Kenapa? Karena manusia itu sendirilah yang menciptakan masalah itu. Ya. Di mana? Baik dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam pelayanan, dalam bermasyarakat, semua masalah itu diciptakan oleh mereka sendiri. Mengerikan. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita bisa bergaul dengan pribadi-pribadi yang memiliki masalah dalam kehidupan kita? Waduh, ini sebagai pendoa ini. Sebagai pendoa atau kita sebagai orang-orang yang ingin menolong orang. Ya, bagaimana kita harus lakukan? Satu yang saya dapatkan. Ya, tunjukkanlah sikap Anda bahwa Anda sangat peduli dengan mereka. Tidak semua orang bisa menunjukkan sikap peduli kepada orang bermasalah. Tetapi firman Tuhan yang saya pelajari karena saya hamba Tuhan. Ya, dia disuruh peduli kepada mereka yang bermasalah. Ya, Ibrani 10:24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini dikatakan. Kalau kita menemukan teman yang benar atau saudara siapapun bermasalah, janganlah berkata syukur lu sombong, lu malas, macam-macam lah, mengejek. Itu yang tidak benar. Tetapi tunjukkanlah, kita dorong dalam kasih. Itu Tuhan Yesus mengajarkan bahwa orang percaya pertama dalam ajaran adalah kasih. Kasih yang sempurna. Orang Kristen yang punya kasih itu sudah mempunyai buah-buah roh. Ya, nanti kalau saudara mau baca kasih yang sempurna 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Saudara buka Alkitab saudara dan baca, camkan baik-baik. Ya, sekedar sedikit saya sampaikan. Sekalipun berbahasa roh, bahasa lidah, segala macam hebat. Tetapi kalau tidak punya kasih, Tuhan katakan itu seperti gonggang merincing, tidak ada gunanya. Sampai membakar diri, memberi sumbangan, memberi dana, bantuan orang, tetapi bukan karena kasih atau hanya pencitraan, itu semua tidak ada gunanya. Haleluya. Mengerikan. Ya, saya teruskan. Kita perhatikan di masyarakat, banyak orang kurang peduli dengan orang lain. Kadang memaksakan idenya. Banyak gitu. Kalau orang ingin menolong orang yang bermasalah, dia paksakan ide mereka. Dia idenya dipaksakan, kenaknya dipaksakan kepada atau pendapatnya kepada orang yang bermasalah itu. Waduh, mengerikan sekali. Dia paksakan semua. Maksudnya dia menolong dia, tapi dia paksakan kemauannya dia. Ya. Tekanan ini akan menyebabkan pertengkaran, perselisihan, atau perseteruan dan memisahkan dirinya waktu dia baik-baik hubungannya atau menjadi jemaatnya, teman dan sebagainya. Dia akan berusaha saya malas deh sama mereka. Dia menyisihkan diri, artinya dia tidak mau lagi sama mereka. Ya, kita harus menghargai apa yang kita lakukan. Kita harus menghargai ide dan perasaan orang lain. Perasaannya yang harus kita hargai. Bagaimana orang yang bermasalah itu adalah orang yang mengalami kesulitan. Misalnya dia baru bangkrut atau keluarganya meninggal dan lain sebagainya. Itu masalah besar. Ya, kita harus peduli. Kita dengan kasih, itulah yang disampaikan. Dan berikanlah saran yang membangun. Jangan mengkritik.
Jangan mengkritik yang tidak benar. Haleluya. Kemudian, yang kedua, tunjukkan sikap yang teguh. Yaitu, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikan setia. Ya, jadi kita harus dengan teguh memberikan pengharapan kepada mereka yang bermasalah. Artinya, kita berikan saran, kita yang teguh kesaksian kita. Kita bacakan di Ibrani 10:2. Itu tadi Ibrani 10:23. Ya, tunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak mudah putus asa. Tunjukkan kepada mereka. Kita bilang, saya juga atau banyak orang bermasalah, tetapi dia tidak pernah putus asa dan menyerahkan dan tidak menyerah kalah. Ya, kita kuat, teguh, dan bergairah dan berpegang pada prinsip yang diajarkan firman Tuhan. Nah, kalau ada bermasalah, kita ajarkan mereka berprinsip, kita punya pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Yesaya 1 ayat 9. Luar biasa apa yang Tuhan katakan. Ya, saudara. Luar biasa apa yang Tuhan katakan di Yesaya 1 ayat 9. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora, dan sama seperti Gomora. Artinya, kalau tidak Tuhan yang berada masih menaungi kita, kita sudah tidak jelas lagi, sudah kayak Sodom dan Gomora. Tetapi karena naungan Tuhan, karena karya Roh Kudus, walaupun ada masalah, tetapi kita masih dapat melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena Roh Kudus atau Tuhan Yesus, Roh Kudus itu adalah Parakletos. Dia menasihati, dia mengajar kita, dia menghibur kita. Waktu kita melakukan sesuatu, dia akan menasihati. Jangan lakukan itu. Waktu kita dalam kelemahan, dia akan menolong kita. Waktu kita mengalami kesulitan atau kesungsutan atau galau, di situ Roh Kudus menghibur kita. Luar biasa. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Haleluya. Ya, di mana pendirian yang teguh sangat perlu untuk memberi contoh. Pendirian kita yang teguh memberikan pengharapan kepada mereka yang bermasalah. Untuk menghadapi orang-orang bermasalah, kita harus punya pendirian. Jangan kita berkata, kalau ada orang bermasalah, malah yuk ini aja, yuk ada yang mengajarkan yang tidak benar misalnya. Itu yang salah. Nah, saudara, tunjukkan sikap seperti Kristus yang ketiga. Tadi sudah dikatakan. Mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberikan hidupnya kepada kita. Dan tidak kompromi dengan dosa dan kesalahan. Tuhan Yesus memberikan nyawanya kepada kita yang bermasalah. Tuhan Yesus datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Kita dulu orang-orang yang berdosa. Tetapi dia memberikan pengharapan dengan teguh. Bahkan dia menyerahkan hidupnya untuk memberikan pengharapan kepada kita. Haleluya. Kedua, kita mengasihi mereka dan teguh kepada pendirian dan kasih bagi pribadi yang bermasalah. Ya, katakan 1 Petrus 4 ayat 8. Di mana? Ini ada ayatnya. Tetapi yang terutama, kasihanilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain. Sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Ya, orang yang bermasalah, orang yang banyak persoalan dalam pergumulannya, awal-awalnya kita selidiki pasti ada masalah. Karena masalah dirinya sendiri yang membuat. Ya, kalau misalnya bisnis, utangnya kebanyakan, terus bangkrut, tidak ada analisa, tidak ada studi kelayakan, dia sudah pokoknya ada modal ikut saja. Ternyata itu pertama. Yang kedua, dalam pandemi 19 ini, itu masalah bukan dari manusia. Memang itu masalah yang kita tidak bisa bayangkan. Tetapi itu masalah juga. Haleluya. Nah, saudara, kesimpulannya adalah bagaimana kita harus berhadapan kepada orang bersalah. Pertama sudah dikatakan tadi, tunjukkan kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih pencitraan. Ya. Kedua, doakan dengan hati yang ikhlas kepada mereka.
berdoa dengan yang ikhlas pada mereka. Ketiga, beri nasihat dan bukan menggurui atau menyalahkan, tetapi ceritakan kesaksian kita yang menguatkan mereka. Berikan dia firman-firman Tuhan agar dia kuat. Keempat, tunjukkan rasa prihatin seperti sahabat kita sendiri. Bila ia susah, kita pun ikut menangis. Artinya kita ikut melakukan untuk kebaikan mereka. Haleluya, saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video tadi. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga masih ada video-video lainnya yang akan memberkati kita semuanya. Terima kasih.